Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti dengan NIM 2020-13109, Program Studi Pendidikan Sejarah Semester 3 Universitas PGRI Palembang. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Sung. Nah, teman-teman perlu diketahui untuk dinasti Sung ini terbagi menjadi dua, yaitu dinasti Sung Utara dan Selatan. Untuk dinasti Sung Utara berdiri sejak tahun 1090 sampai dengan 1017 Masehi. Nah, dalam kurun waktu tersebut, si Sung ini terkenal dengan salah satu kekaisaran yang menerapkan konsep pemerintahan atau politik perdagangan. Karena pada waktu itu, saat dinasti Sung Utara ini berdiri, mereka itu sering banget yang namanya diserang atau dapat tekanan dari luar, seperti dari bangsa Khitan ataupun bangsa Mongol, sehingga pada waktu itu seringlah berganti kekaisaran karena banyaknya tekanan dari luar, terutama dari bangsa Khitan. Bangsa Khitan ini telah sukses untuk menurunkan kekaisaran keempat, yaitu Sung Jongsung pada saat itu. Lalu pada masa Sung Utara ini juga terkenal dengan konsep pembaruan hal-hal atau program-program yang dilakukan oleh Wang Angsing. Konsep-konsep pembaruannya itu adalah yang pertama, diadakan pajak perdagangan untuk mengisi kas negara. Lalu yang kedua, membuat jalan hijau dengan jalan memberikan kredit kepada petani dengan bunga 20%, dan yang ketiga yaitu menghapus kerja rodi dan diganti dengan pajak. Namun sayangnya konsep yang dibuat pada saat itu tidak dapat bertahan lama karena banyak tantangan dari berbagai pihak di kalangan masyarakat, terutama di para pedagang, tuan tanah, dan kaum sastrawan. Kemudian karena banyak tantangan dari program tersebut, dinasti Sung Utara ini menjadi lemah teman-teman, sehingga ada kesempatan bagi bangsa-bangsa lain yang dari luar itu untuk menyerang. Lalu pada akhirnya dinasti Sung ini kalah, yang dipimpin oleh kaisar terakhirnya yang bernama Jung Sin-sun. Lalu kemudian Sung Utara ini berganti menjadi Sung Selatan, yang dimana pada awalnya pusat dinasti ini ada di utara, kini berpindah ke selatan, yang pada akhirnya dulu di Cina dibagi menjadi dua, yaitu bangsa utara dan bangsa selatan. Dari keduanya, mereka memiliki daerah pertahanan yang terletak di antara Sungai Kuning dan Yangtze. Pada saat mereka berperang, dinasti Sung ini selalu memberikan upeti kepada Qin. Ketika mereka sedang hebohnya perang nih ya, muncullah salah satu kekuatan baru nih dari Qin Utara yang dipimpin oleh Zheng Heisei kalau nggak salah. Zheng Heisei, dia adalah salah satu pendukung selatan yang bersatu untuk menyerang bangsa Qin. Lalu pada saat itu pula bangsa Qin dapat dikalahkan, sehingga menyebabkan bangsa Sung dan Mongol bermusuhan sangat hebat. Lalu terjadilah perluasan wilayah yang dipimpin Kubilai Han. Pada saat pertempuran tersebut, dalam kurang waktu 5 tahun, terjadilah sebuah kemunduran dari dinasti Sung tersebut. Karena bangsa Mongol ini terus-terusan menyerang dan pada akhirnya berhasil untuk mengalahkan dinasti Sung, sehingga semua pertahanan dari dinasti Sung tersebut dapat dikuasai oleh bangsa Mongol. Lalu pada akhirnya pada tahun 1270 Masehi sudah jatuh. Lalu saya akan membahas dinasti Yuan. Dinasti Yuan itu berdiri pada tahun 1260 sampai dengan 1368 Masehi. Dinasti Yuan ini pendirinya adalah Kubilai Han. Untuk daerah kekuasaannya sendiri benar-benar luas, sehingga ada salah satu yang membuat saya menarik dengan kepemimpinan Kubilai Han ini.
yaitu ia berhasil mensejahterakan masyarakat dan mengutamakan masyarakat. Lalu adapun hal-hal yang dilakukan pada saat itu. Yang pertama yaitu sangat memperhatikan situasi dan kondisi wilayah kekuasaan dia tersebut. Nah, wilayah ini pada saat itu juga memajukan pendidikan, lalu mendirikan rumah sakit, tempat penampungan rumah sakit, baik itu untuk yang berusia lanjut dan yatim piatu. Sehingga pada saat itu kepemimpinan Kekaisaran Kubilai Han sendiri sangat diperhatikan. Kemunduran dinasti Yuan ini diakibatkan oleh Kubilai Han ini meninggal sehingga digantikan dengan yang lain, namun tetap mengalami kemunduran karena mungkin tidak sama dengan kepemimpinan yang lama. Akibatnya warga setempat mengalami pemberontakan yang dimana menyebabkan dinasti ini runtuh pada tahun 380 Masehi. Lalu akhirnya dinasti yang lama itu runtuh sehingga ia mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Ming. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.